Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aisyah menjelaskan masalah pengertian dasar logika dan algoritma. Ya. Pengertian dari logika. Logika pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Definisi logika yaitu penalaran dalam bentuk pemikiran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak belakang dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sebuah konsep dari pengertian. 2. Ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Logika adalah salah satu cabang firasat algoritma. Yang kedua yaitu algoritma. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Ibnu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah sekitar tahun 825 Masehi. Definisi algoritma yaitu satu langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Yang kedua, suatu prosedur yang merupakan unsur langkah-langkah. Yang ketiga, suatu metode yang khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu tahapan penyelesaian masalah. Memiliki urutan sebagai berikut: masalah, model, algoritma, program eksekutif, dan hasil. D. Kinerja pemulihan algoritma. 1. Output. 2. Efektivitas dan efisien. 3. Jumlah langkahnya. 4. Berakhir atau semi algoritma. 5. Tekstur. E. Tahapan analisis algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu atau Felsode. Yang kedua dengan diagram alur atau flowchart. C. Dengan statement program atau pengalaman program. Tahap proses ujinya itu ada dua, yaitu yang pertama fase debugging, fase dari proses program eksekutif yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Contohnya tuh kalau dia udah ada kesalahan, maka tahap fase debugging ini yang akan melakukan koreksinya gitu. Fase profiling ini fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Kalau udah dikoreksi sama fase debugging, itu akan lanjut ke fase profiling. Analisis algoritma. A. Waktu tempuh. B. Jumlah memori yang digunakan. Sifat algoritma yaitu banyak langkah, instruksi harus berhingga. Langkah atau instruksi harus jelas. Input dan output harus mempunyai batasan. Proses harus jelas dan mempunyai batasan. Efektivitas, adanya batasan ruang lingkup. Pengenalan flowchart. Flowchart adalah gambar atau bagan yang memperhatikan unsur dengan hubungan antar proses digambar dengan garis penghubung. Pengertian flowchart atau bagan alir adalah bagan chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Jenis-jenis flowchart itu ada 5. Bagan alir sistem atau sistem flowchart, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, bagan alir sistematik atau sistematik flowchart, bagan dokumen program atau program flowchart, dan bagan alir proses atau proses flowchart. Yang pertama itu sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Yang kedua itu dokumen flowchart, bagan alir dokumen atau disebut juga bagan alir formulir atau paperwork flowchart mempunyai bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan formulir tersebut termasuk tembusan-tembusannya. 3 yaitu sistematik flowchart. Bagan alir sistematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan-bagan air sistematik. Selain
yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir sistematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Program flowchart. Bagan alir program merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari definisi bagan alir sistem. Yang kelima yaitu proses flowchart. Bagan alir proses atau proses flowchart merupakan bagan alir yang digunakan di teknik industri. Bagan alir ini berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Simbol-simbol flowchart itu ada 16. Yang pertama itu adalah simbol flow diagram simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Yang kedua itu terminator simbol, yaitu simbol untuk pemulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu simbol konektor, yaitu simbol untuk keluar atau masuk untuk penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat konektor simbol, yaitu simbol yang keluar atau masuk atau menyambungkan proses pada lembaran halaman yang berbeda. Kalau yang tadi konektor itu halamannya yang sama, sedangkan kalau konektor simbol itu dia berbeda untuk halaman yang berbeda. Processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual operator, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh campuran. Simbol decision adalah simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang sama. Simbol on input dan output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Terus simbol manual input, yaitu simbol untuk memasukkan data secara manual ke online keyboard. Simbol preparation, yaitu simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam struktur. Simbol definisi proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram atau produser. Yang selanjutnya yaitu simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage, yaitu simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan disk. Simbol magnetik tape unit, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetit atau output disimpan ke pita magnetit. Simbol contract adalah simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol dokumen, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen atau bentuk kertas atau output dicetak ke atas.